Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bicara soal kulan, soal air radiator. Jadi, iya, ini menunjukkan ya, apa? Penulis cuma ingin kasih tahu ya bahwa ya sudah terbukti lah bahwa kulan pabrikan itu nggak bagus. Banyak hal yang nggak bagus, tapi yang terakhir-terakhir ini terbukti adalah dari kasus rembes PCX 160. Jadi sebelumnya waktu ada kasus rembes PCX 160, penulis membuat beberapa asumsi ya. Ada 3 asumsi, tapi penulis sudah lupa apa aja. Yang jelas satu itu dari sisi pompanya yang tekanannya terlalu tinggi kalau pas kecepatan tinggi, sehingga tekanan berlebihan. Ya, itu sampai sekarang juga masih terjadi, sehingga kalau pas ada yang pakai PCX 160 dipakai ngebut jadi rembes. Terus yang berikutnya adalah kulan. Oh iya, yang nomor 3-nya itu dari bahan ya kalau nggak salah ya. Nggak, yang apa? Yang sebelumnya itu dari kulannya. Kulannya itu apa jenenge? Nggak bagus sehingga membuat sealnya kisut. Waktu penulis apa? Membahas soal ini, wah wis diprotes habis-habisan ya, di apa, dibully habis-habisan sama sama ya fans, sales lah ya, sama salesnya Honda. Diomongin nggak mungkin lah pabrikan mengeluarkan produk yang jelek. Ya, penulis kasih contoh, itu contoh oli mesin sama suspensi, apa ya bagus buatan pabrikan, kan jelek. Sebel penulis kalau lihat suspensi orisinil, karena istri penulis ngeyel beli suspensi orisinilnya Honda yang ternyata umurnya sangat pendek. Katanya beli karena motornya ugal-ugil kalau dipakai jalan nggak rata, tapi ternyata setelah beli nggak sampai seminggu ugal-ugil lagi. Barang baru, barang nyis ya, cepat rusak. Tinggal ya wis, pokoknya ada cukup banyak yang membela. Gak mungkin karena apa, kualitas kulannya, gak mungkin karena kualitas pompanya, gak mungkin karena salah desain, karena pabrikan Honda itu jago, pinter, hebat gitu ya. Tapi ya makin lama makin terbukti dari sisi kualitas desain nggak ada masalah sih. Ya entahlah ya, masih belum terbukti ada masalah. Kalau menurut penulis digeber jadi bocor itu sudah masalah, tapi ya nggak semua orang ngomong gitu. Yang jelas ada masalah adalah dari sisi produksi. Jadi
jelas bahwa ada cacat produk pada mechanical sealnya, water pumpnya PCX 160. Jelas ada, karena terlihat barangnya bocel, ada yang kelebihan, ada guratan, wes pokoknya cacat lah ya, sudah jelas cacat barangnya. Dan ya kalau misalnya cacatnya karena kualitas, terus Honda itu niat, harusnya cuma terjadi di produk bulan pertama, tapi sampai bulan 11 ya atau 12 ini masih terdengar motor baru ada bocor. Jadi ya nggak sesederhana itu. Nah, tapi masalah rembes ini ternyata bisa selesai ketika nggak cuma ganti mechanical seal toh. Ya, jadi ada yang masalahnya selesai dengan ganti mechanical seal, ada yang enggak. Jadi ada ganti mechanical seal itu bisa langsung selesai gitu. Ada, tapi ada yang enggak juga. Ada juga yang ganti water pump. Nah, kalau yang ganti water pump ini enggak dijamin juga. Kadang masih bocor juga, masih rembes juga. Nah, cuma ada satu yang solusi yang menurut penulis menunjukkan bukti bahwa yang jelek itu kulannya juga jelek, yaitu karena ada yang ganti kulannya ganti, rembesnya sembuh. Jadi kalau lihat grup PCX 160 sekarang ini banyak yang ngomong atau pamer ya, kulan sudah ganti merek Ippone, sekarang sudah nggak rembes lagi. Banyak yang ngomong gitu. Walau nggak cuma Ippone sih, ada juga merek lain. Jadi rasanya nggak harus Ippone toh. Ada yang pakai Preston, ada yang pakai Pertamina kulan. Jadi rasanya pakai kulan apapun, merek apapun selain dari bawaan, itu pasti hasilnya lebih baik. Ini khusus untuk masalah rembes ya. Jadi ya wes terbukti ya. Jadi penulis buat video awal-awal kasus rembes ya, ngomong bahwa salah satu solusi rembes adalah ganti merek kulan. Terbukti banyak diterapkan dan terbukti sukses. Top speednya turun ya. Iya, moga-moga performa turunnya gara-gara Skyper Molière. Jadi nanti begitu nggak pakai begitu nggak pakai nanti bakal jadi kencang lagi lah. Padahal sebelumnya 113 loh, duduk tegak. Sekarang jadi 106, 107. Merunduk bisa 117. Bola. Ya wes terus. Sampai mana tadi? Jadi sudah terbukti lah bahwa ganti kulan itu bisa menyelesaikan masalah. Jadi benar dugaan penulis bahwa masalah rembes di PCX 160 salah satunya adalah kulan yang kurang baik. Ya penulis
nggak tahu ya apa masalah rembes terjadi di motor Honda yang lain. Tapi minim di PCX 160 rembes bisa diatasi dengan menggunakan kulan merek lain selain dari AHM. Padahal yang namanya kulan Honda itu mestinya untuk semua motor Honda kan. Entah mengapa kok terjadinya di PCX 160 tok. Ya, bisa jadi ya. Bisa jadi kulan-kulan lain itu ada aditif untuk mencegah bocor juga, itu memungkinkan. Jadi ada kandungan aditif yang kalau kena udara langsung padat, bisa jadi seperti itu. Mungkin itu. Nah, toh ya cuma dari bahannya aja ya. Karena namanya kulan itu mengandung banyak aditif kan. Aditifnya ada yang aman, ada yang enggak, dan ada yang berusaha untuk kompatibel dengan seal, ada yang enggak. Nah, bisa jadi kulan yang dipergunakan oleh Honda ini nggak mungkin kan buat sendiri, pasti rebranding. Merek yang dipergunakan oleh Honda itu merek yang ecek-ecek, jelek banget lah. Biasa kan kalau Honda itu rebranding merek itu mesti merek yang murah, merek yang apik. Terus mereknya kalau bisa harus merek Jepang, bantu sesama Jepangnya. Walau kualitasnya di bawah standar tetap aja dibelani. Walau tetap ada juga ya efek dari Astranya, sehingga produk yang dipergunakan itu kalau enggak merek Jepang ya perusahaan di bawah Astra. Jadi olinya pakai apa jenenge, GS Astra, oli aki, olinya merek Federal. Kalau sekarang sudah dibeli mobil One, entah besok masih pakai Federal lagi atau enggak, SPE gitu. Yang satunya kan Idemitsu. Suspensi Showa dan Kayaba itu juga Astra ya. Dan IRC Ambola, bukan Astra ya, bukan. Apalagi bola wis nggak ngerti. Yang jelas untuk kulan, kualitas kulannya Honda itu jelek. Paling enggak dari sisi kompatibilitas terhadap seal jelek. Entah merek apa yang dipakai oleh kulan itu, entah merek apa yang dipakai oleh Honda untuk kulan. Nah, untung suara mesin halus ya. Ini 300 km suara mesin halus. Suara mesin halus karena ya ada campuran minyak goreng ya. Apalagi ini pagi-pagi jam 7 sih. Cuma masih termasuk mendung, dingin. Suara mesin halus sama NMAX New depan lebih halus motornya penulis ya. Kulan yang selain merek Honda pun ya menurut penulis jelek ya. Karena seperti biasa mereka pakai standar Jepang. Kalau pakai standar Jepang artinya nggak sesuai lah untuk Indonesia. Untuk pelumas, untuk oli, untuk kulan itu beda kebutuhan antara Indonesia dan Jepang.
Kalau kulan untuk Jepang itu harus rasionya banyak ya, 50-50. Konsentrat glikolnya harus banyak, 50-50. Tapi untuk Indonesia enggak. Untuk Indonesia harus air yang banyak. Rekomendasinya kalau di barat ya, kalau musim dingin 50-50, kalau musim panas 70-30. 30% glikolnya, 70% airnya yang lebih banyak. Beberapa pabrikan yang punya nama ya, kalau buat kulan untuk Indonesia, mereka menawarkan kulan yang airnya lebih banyak. Seperti contohnya Pertamina, seperti contohnya Prestone, itu pakai airnya lebih banyak. Entah kalau Ipone, kalau Ipone rasanya 50-50 ya. Karena mereka jualannya nggak untuk Indonesia ya, tapi diimpor paksa oleh importer. Ya malu, ya rasanya sama saja. Jangankan yang malu, yang mobil pun yang Daihatsu, yang Toyota, yang pabrik Jepang bisa ya, Rio ya, Honda, rasanya juga 50-50 ya. Jadi ya kalau yang untuk soal kulan ini emang ya pabrikan Jepang itu ngeyel ya. Untuk Indonesia katanya 50-50 bagus, gak ngomong alasannya opo. Katanya anti karat dan macam-macam, padahal dia enggak juga. Karena contohnya Preston punya kan produk kulan yang botol merah itu isinya air dan anti karat kan. Jadi kalau butuhnya anti karat toh ada sebenarnya produknya khusus. Jadi glikol itu bukan anti karat, tapi ya kalau istilah bahasa Inggrisnya kan anti freeze, anti beku. Kulan kalau di luar negeri sana kan namanya anti freeze. Apa nggak heran mengapa kok kalau di barat saja ya antifreeze-nya 50% kalau winter, kalau musim salju, kalau suhu di bawah 20 derajat Celcius. Apa nggak merasa aneh ketika hal yang sama diterapkan di Indonesia yang kadang suhu paling dingin itu minus 20, plus 20 paling dinginnya itu. Atau kalau pas lagi musim panas di Surabaya minimnya 30 derajat kalau lihat termometer, 29 malam hari itu dalam rumah. Enggak minimal sih, kalau pagi sih memang dingin sih, kalau pagi dingin. Ya terus efeknya apa kalau misalnya gulanya kebanyakan? Ya kemampuan pendinginannya kurang. Jadi kalau yang rumahnya kayak penulis gini, atau kerjanya kayak penulis ini, lewatnya di daerah yang pinggir-pinggir pantai gini, daerah panas-panas gini, kalau pas siang-siang pakai kulan bawaan pabrikan Jepang, wah gak ono tenagane blas.
kayak dulu punya Ayla itu belum tambahi air. Wah, gak ono performa ini belas siang-siang itu ngelitik apa mana? Gak ono tenaga nih, tarikan berat gak enak belas lah. Tapi begitu dikasih air, wah beda jauh banget. Dulu itu pertama punya Ayla, sebelumnya punya Kijang itu isinya air ya, nggak pakai kulan, nggak pakai radiator kulan khusus. Punya Ayla pertama itu dipakai malam hari, wah enak. Pakai siang hari, belas gak enak. Tenaga kok gak ono belas. Terus baru sadar, wah barangkali kulan. Ya wis. Kayak cara ngawur, langsung dipenuhi kulane, diisi full. Tak tambahi air wis. Terus saya itu ambil seadanya, ambil air dari kulkas. Kenapa dari kulkas? Karena kalau air dari kulkas penulis itu kotorannya ngendap semua. Tapi berikutnya nulis pakai rekomendasi, ada yang rekomendasi, sorry lupa siapa, maaf. Ada yang ngomong bahwa oh kalau pakai air Cleo aja. Saya biasa ada alat evaporizer atau apalah ya yang buat uap. Itu kalau pakai Aqua itu biasa ada keraknya, tapi kalau pakai Cleo nggak ada keraknya. Wis pakai Cleo. Yang mobil wis sembuh pakai banyu kulkas. Wis penulis kasih, dan ternyata performa berubah jauh. Sekarang siang hari enak banget. Jadi performanya wis sama enaknya dengan malam hari. Nmax penulis nggak tahu Nmax ini gimana, karena waktu pertama awal-awal Ryan itu ya penulis nggak pakai 100 lah ya, pakai seadanya. Begitu lihat kok warna kulanya pekat banget ya, tambahi air lah. Tapi ya belum ngerti efeknya siang dan malam gimana. Dan sekarang ya mau siang mau malam enak enak. Nggak ada istilah overheat, mau siang-siang gaspol-gaspolan juga enak. Walau emang penulis nggak pernah pakai jarak jauh, tapi Nmax ini rasanya jarang ya ada masalah overheat gitu, entah ya, tapi penulis sendiri nggak pernah ngalami. Walau ada juga misalnya pemirsa, motor saya tambahi radiator tambahan, tambahi kipas tambahan, kipas gede nyala di suhu 80 derajat, nggak ngerti lah ya. Ini penulis standar orisinil, nggak pernah kerasa masalah overheat ya. Nggak pernah merasa ya gak enak lah kalau siang-siang sekalipun. Malah mungkin jadi beban ya, malah pendinginannya terlalu baik sehingga kalau dingin, kalau pas ya kayak gini nih, berangkat pagi-pagi gini, tenaga kan nggak keluar karena terlalu dingin. Tapi ini juga mungkin masalah ya, cirinya masalah, ada kemungkinan bagian katupnya itu
nggak bekerja sempurna, karena harusnya katup untuk radiator itu kan bekerjanya ketika suhu mesin sudah mencapai berapa lah, anggap aja 95, 96 gitu ya, baru katupnya buka sehingga radiatornya kepake. Tapi di motor penulis ini mungkin nggak kerja sehingga buka terus. Karena buka terus maka ya kalau pas dingin tenaga motor nggak keluar karena kedemen. Jadi teorinya katup itu kan gini, kalau pas mesin dingin, cuaca dingin, katup yang mengalirkan coolant ke radiator itu nggak dibuka sehingga mengalirnya internal terus, jadi nggak ada pendinginan, sehingga suhu ruang bakar bisa cepat panas, nggak kedinginan. Jadi namanya ruang bakar itu butuh suhu ideal ya. Kepanasan nggak bagus, kedinginan nggak bagus. Nah, kalau kebuka terus ya gitu, waktu dingin apa jadi tenaga nggak keluar, waktu panas tapi oke, gitu aja sih ya. Roto nggak konsen ya, ya wes lah gitu aja ya. Intinya terbukti bahwa air radiator pabrikan itu jelek. Ya begitu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.